Nehemia Generation, mari lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Haleluya. Kami bersuka Tuhan buat kebaikan-Mu atas hidup kami. Sama-sama kita katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber doaku. Sama-sama taruh tanganmu, berikan katakan, lembah yang gelap tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari lambaikan tanganmu, angkat tanganmu, katakan, tanganku ku sorakan haleluya. Namamu kuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, amin. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Dengan sukacita katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kau sumber kuatku, sumber kuatku. Lembah yang gelap ku lewati, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab kami tahu Tuhan beserta kami, Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa siapa? Oleh kuasa. Sama-sama lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, amin, haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganmu, katakan, angkat tanganmu, ku sorakan haleluya. Sebab Kau berkuasa dan hebat, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari berikan sorak buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Haleluya. Mari teman-teman kita bersama-sama menyerukan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ya Tuhan, kami mau nyatakan kami bersyukur Tuhan, karena Allah seperti Engkau Tuhan. Kami menyatakan kami sangat bersyukur Tuhan, kalau Kau Allah sebaik Engkau Yesus. Di mari diisi air Marium, dan hari ini penyembahan-Mu, jadi persembahan-Mu buat Tuhan.
segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Mari lebih lagi nyatakan, dan ku balas segala kebaikanmu Tuhan, segala kebaikanmu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Haleluya Tuhan, dalam namamu Tuhan, mari angkat sembahmu. Haleluya Bapa, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kau gak boleh diem aja yuk teman-teman, yuk say thank you sama Tuhan, menaikkan syukurmu sama Tuhan. Kita dengan api kami balas kebaikanmu Tuhan.
Yuk mari kita mulai dengan doa dulu teman-teman. Tuhan, terima kasih ya Bapak Tuhan atas hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin belajar lebih dalam lagi Tuhan soal apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami Tuhan. Kami ingin lagi lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan supaya hari ini Tuhan, dalam ibadah hari ini Tuhan, kami bisa selangkah lagi Tuhan lebih dekat kepadamu ya Bapak Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, tuntun kami Tuhan hari ini ya Bapak. Dan biarkan Tuhan semua yang disampaikan hari ini Tuhan bisa menjadi sebuah benih yang bertumbuh dalam hati kami semua ya Bapak Tuhan. Dan bisa menjadi berkat buat semua orang Tuhan yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, shalom semua teman-teman. By the way, perkenalan dulu kali ya biar enak ya. Jadi namaku Aditya Simbung. Aku adanya biasanya pelayanan di JC Intercon teman-teman, JC GB Intercon. Nah, jadi sebenarnya sama AKR itu nggak jauh-jauh lah. Mungkin buat teman-teman JC AKR udah beberapa kali lihat aku juga ya. Sempet juga di call juga, sempet sharing di call juga. Jadi mungkin buat beberapa dari kalian nggak asing lagi lah ya, gitu kan. Dan halo juga buat teman-teman pengerja yang lain, udah lama banget nggak ketemu nih. Selama COVID ini gitu kan, udah lama banget ya, udah setahun lebih, kayaknya udah setahun lebih sebulan deh kalau nggak salah kan. Mulainya dari Maret kan, akhir Maret terakhir 2 tahun lalu sampai saat ini. Walaupun kita masih online, tapi it's okay teman-teman, karena kita tetap bisa belajar tentang firman Tuhan ya dimanapun kita berada, walaupun di rumah sekalipun, as long as kita tetap stay focus and tetap attentionnya di sini ya. Jadi jangan ibadah sambil main HP atau apapun yang kalian lakukan teman-teman ya. Kita cuma spend waktu, paling total ibadah dari PPW segala macam nggak nyampe 1 jam. Jadi yuk teman-teman, aku mau kita sama-sama fokus hari ini untuk kita sama-sama belajar lagi soal firman Tuhan. Dan jadikan firman Tuhan ini sesuatu yang bisa merubahkan hidup kita teman-teman. Jadi bukan cuma sebatas dengerin ayat doang gitu ya, atau cuma mengisi waktu luang hari Minggu. Tapi aku pengen nih dari sini, apa yang kita mau belajarin sini bisa jadiin kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Amin. Nah teman-teman gini, hari ini tema aku bagiin adalah soal forget not. Wah, jangan kamu lupakan, jangan kamu lupakan aku, bukan soal itu teman-teman. Tapi gini, yang hari ini aku mau bagiin ini, sebenarnya gini, kita itu sering banget nggak sih sebagai orang Kristen, kita diingetin sama kebaikan Tuhan, sering banget gitu kan. Semua khotbah pasti ada aja deh ngomongin soal hal ini gitu kan. Wah Tuhan itu baik, Tuhan udah ngelakuin ini, Tuhan udah ngelakuin itu. Tapi teman-teman, pertanyaannya adalah setiap kali kita mengingat soal kebaikan Tuhan dan segala macamnya, apakah hati kita benar-benar bersyukur akan hal tersebut apa enggak? Nah, teman-teman sering nggak sih kalian mungkin pernah lihat orang, atau mungkin kita sendiri ya yang ngelakuin ya, kita bilang thank you sama orang, tapi sebenarnya hati kita nggak beneran bersyukur. Kita bilang thank you cuma sebatas sebuah ekspresi, cuma sebatas sebuah kiasan kata yang kita pakai supaya kita terlihat sopan. Contohnya ada orang, atau kita lagi di restoran gitu ya, kita pesan makanan, terus pelayannya ngasih kita makanan kita gitu kan, kita bilang oh ya terima kasih, thank you gitu kan. Padahal mungkin dalam hati kita mikir, oh ya kan emang gue bayar gitu kan. Cuman udah jadi kebiasaan, iya nggak sih, untuk kita ngelakuin hal tersebut cuma supaya ya itu balik lagi kelihatan sopan, kelihatan sepertinya kayaknya kita bersyukur. Padahal sebenarnya teman-teman, sebenarnya bersyukur itu apa sih? Gratitude itu apa? Apakah hanya sebatas kiasan, sebuah ekspresi yang kita sampaikan? Tapi gini loh teman-teman, yang namanya gratitude, yang namanya bersyukur itu lebih dari sebuah kata-kata. Tapi about this, kondisi hati kita teman-teman, apakah kita bersyukur apa enggak, itu tergantung apa yang kita tergantung isi hati kita saat itu teman-teman, bukan soal kata-kata kalian. Nah aku punya sebuah kejadian sebenarnya teman-teman. Ini sesuatu yang terjadi sama aku beberapa tahun yang lalu. Buat teman-teman yang tahu JLC, waktu itu sempet tuh ada JLC ya, kalau teman-teman tahu aja. Jadi itu acara gereja kita ya, sama Kak Angga.
sempet waktu itu acara jelasnya di Intercon. Nah, itu tuh sebelum itu, satu malam sebelum itu gitu ya, sekitar jam berapa ya? Kayaknya hampir jam 11 malam gitu ya, jam 11 malam. Aku lagi di luar pada saat itu kan, lagi di McD tuh, aku ingat lagi di McD baru mau pulang ke rumah. Lagi mau pulang, perjalanan pulang, tiba-tiba ada orang nabrak aku. Ditabrak, bayangin kalian, aku yang ditabrak. Tapi pada saat itu nggak ngerti gimana, padahal tabraknya kenceng. Aku yang ditabrak, jadi bayangin, tapi dia yang mental. Bayangin, dia yang mental gitu kan, dia mental. Terus waduh, udah bingung kan nih mau ngapain gitu kan. Ya udah, aku datengin, aku lihat nih orangnya kenapa gitu kan, dan ternyata kakinya itu robek lah bisa dibilang gitu kan. Dan akhirnya ya udah, karena kejadian ini, kecelakaan ini, mau nggak mau aku harus bawa dia ke rumah sakit dong. Entah siapa yang salah gitu kan, walaupun bisa dibilang sebenarnya ya kan aku yang ditabrak pada saat itu gitu kan. Nah tapi ya udah, walaupun aku yang tabrak, aku tetap bawa dia ke rumah sakit pada saat itu. Aku bawa dia ke rumah sakit. Udah akhirnya di sana dijahit kakinya sama dokter gitu kan. Udah gitu, akhirnya aku yang bayarin juga gitu kan, udah bayar. Terus udah gitu aku anterin dia dong, ketemu sama istrinya. Waduh. Nah, terus di sini nih mulai jadi masalah nih, konfliknya di sini nih. Udah bawa gitu ke istrinya, terus istrinya ngoceh. Bilang, "Lah, kok gini sih? Ini nih suami saya kenapa?" dan segala macemnya gitu kan. "Ini motornya di mana nih?" gitu kan. Terus oh ya udah. "Oh iya, motornya masih di sana, Bu, di tempat kecelakaan. Karena ini kita baru nganterin doang nih bapaknya." gitu kan. Kita udah anterin. Jadi akhirnya istrinya mau ngeliat gitu kan. Kita anterin tuh ke tempat motornya. Dan pada saat nyampe, wah, dia mulai banyak ngomong lagi teman-teman, kayak aduh, ini motor dipakai sama suami saya nih buat kerjaan gitu kan. Ini kalau nggak ada yang bisa bayarin kita makan segala macem gitu kan. Terus oh ya udah dong, aku akhirnya kasihan juga gitu kan. Oh ya udah Bu, nggak apa-apa, kita bantu bayarin untuk perbaikin motornya ya Bu ya gitu kan. Terus akhirnya udah harusnya kan habis itu ya udah dong, kayak oh ya udah mikir, udah deal lah, udah fair lah. Bahkan sebenarnya kalau bilang fair pun enggak gitu kan, karena yang ditabrak aku, motor aku juga rusak sebenarnya pada saat itu gitu kan. Tapi ya udahlah gitu kan, aku pikir ya udah. Dan ternyata teman-teman nggak berhenti sampai sana aja. Pada saat itu abis udah deal gitu kan, ya udah motornya kita yang perbaikin juga. Istrinya dong mulai minta lagi sama satu hal. Dia bilang lagi kayak gini, "Oh, ini tolong dong, suami saya kan jadinya nggak bisa kerja nih karena kakinya begini. Tolong dong, nih adiknya cariin suami saya kerjaan." Wait. Ini tunggu dulu gitu kan. Ini kok makin lama makin ngelunjak ya gitu kan. Karena bukannya nggak mau bantu nih, oke, ini nih self defense nih gitu ya, bukannya nggak mau bantu nih, tapi aku kan juga bukan bos yang punya perusahaan besar gitu ya, yang bisa kasih kerjaan dengan segampang gitu kan. Ya aku juga punya resource, aku nggak sampai segitunya gitu untuk bisa ngelakuin itu. Dan akhirnya wah, ini kok makin dibaikin makin ngelunjak ya gitu kan. Terus ya udahlah, akhirnya dengan berbagai macam debat gitu ya, akhirnya ya udah selesainya sampai sana aja teman-teman. Tapi dari cerita ini ya teman-teman ya, aku jadi inget lagi gitu, aku diingetin sama Tuhan lagi nih waktu aku bahas waktu aku coba bikin ini bahan teman-teman. Kayak aku jadi keinget sama cerita ini gitu kan, padahal udah bertahun-tahun yang lalu kejadiannya gitu, 2-3 tahun yang lalu kayaknya, 2018 kalau nggak salah atau 2017 gitu. Nah tapi Tuhan ingetin lagi, oh you know what, manusia seringkali itu tingkah lakunya kayak gini loh. Serius loh, terkadang kita walaupun nggak sadar, kita kadang kayak gini, kita ngelunjak sama Tuhan. Ada saat dimana kayak ya ampun, Tuhan udah baik banget sama kita, tapi sering kali kita banyak banget demanding sama Tuhan. Kita demanding banget sama Tuhan, minta ini minta itu, kita nggak pernah puas dengan apa yang kita punya. Dan even pada saat Tuhan kasih kita sesuatu yang kita butuh, malah seringkali kita lupa untuk bersyukur atas hal itu. Yang padahal gini loh teman-teman, notabene adalah sebenarnya kita menerima keselamatan aja itu harusnya udah lebih dari cukup loh buat hidup kita.
Iya nggak? Coba deh kita sama-sama pikir sekali lagi. Kita sama-sama coba resapi ini sekali lagi dari cerita ini teman-teman. Sering kali ya, coba bayangin kalau misalnya aku yang jadi Tuhan. ini misalnya aja ya, aku jadi Tuhan. Wah, itu kayaknya udah kayak, ini kok agak sedikit ngeselin ya gitu kan. Gue udah mati buat gitu kan istilahnya gitu ya. Kalau aku yang jadi Tuhan, tapi kok masih aja sih nggak bersyukur, masih aja sih minta ini dan itu, masih aja sih ngelunjak ini dan itu. Tapi teman-teman, ini baiknya Tuhan, tahu nggak? Walaupun kita manusia seperti itu, ya Tuhan tetap perhatiin kita, Tuhan tetap setia sama kita, Tuhan tetap sayang sama kita, dan itulah hebatnya Tuhan kita. Dan itulah kebaikannya Tuhan kita, teman-teman. Yang makanya kenapa gini, forget not His kindness. Jangan sampai kita lupain teman-teman kebaikannya Tuhan. Jangan kita pernah lupain apa yang Tuhan udah lakuin buat hidup kita. Karena ya kita sebagai manusia yang sering kali memang sudah kurang ajar. Masa sih gitu kan, kita nggak mau sih at least ngingat semua kebaikannya Tuhan dan at least bersyukur atas hal itu. Dan teman-teman gitu loh, makanya yang namanya gratitude ya, yang namanya bersyukur itu bukan cuma soal the word thank you, tapi soal the genuine feeling. Itu perasaan yang asli yang kita punya tentang kebaikannya Tuhan itu sendiri gitu. Nah teman-teman, ngomong-ngomong soal ini gratitude ya, terkadang kan kita juga mungkin kita nggak sadar, sering kali juga kita nggak sadar kalau kita itu nggak bersyukur sama Tuhan, ya nggak sih? Dan gini, ini adalah sebuah fakta. Ini aku mau kasih tahu beberapa fakta tentang gratitude teman-teman, yang mungkin kita harus tahu nih supaya kita bisa bedain apakah selama ini kita sudah bersyukur sama Tuhan atau belum. Nah yang pertama teman-teman, a gratitude ya, ucapan syukur itu adalah seperti sebuah sukacita teman-teman. Sebuah sukacita yang datang bukan karena apa yang kita terima ya, not about the gift but about the act of giving itself. Bukan soal apanya gitu ya, bukan soal the things that we receive, tapi tentang bahwa Tuhannya itu sendiri gitu ya, Tuhannya sendiri itu masih peduli sama kita, untuk Tuhan masih mau ngelakuin sesuatu buat kita gitu loh. Sebenarnya harus kita syukuri, yang harusnya kita bersukacita atas hal itu. Karena gini teman-teman, kenapa aku bilang gini? Karena sering kali gini loh, memang apa yang Tuhan lakukan itu di luar akal pikiran kita, di luar apa yang kita bisa ngertiin gitu loh teman-teman. Dan sering kali apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita nggak akan pernah bisa ngerti hal itu. Misalnya kita minta untuk, oke Tuhan, aku mau dong masuk kuliah jurusan ini, aku mau dong masuk kuliah ke UI, aku mau dong ini dan segala macemnya. And then waktu kita udah berdoa, kita udah puasa, kita udah ngelakuin yang terbaik, kita udah belajar dan segala macemnya, tahu-taunya Tuhan nggak kasih itu. Tahu-taunya Tuhan kasih jurusan lain. Tahu-taunya Tuhan kasih plan yang lain sama kita, yang nggak sesuai dengan apa yang kita mau. And at that moment, seringkali kalau konsep kita akan bersyukur itu adalah soal apa yang kita terima, pada saat itu mungkin kita nggak akan bersyukur sama Tuhan, iya nggak? Gue nggak dapat apa yang gue mau, gimana gue mau bersyukur? Nah makanya kita harus perbaikin dulu konsep kita tentang bersyukur yang benar itu seperti apa teman-teman. Bersyukur bukan soal apa yang kita terima, tapi soal apa yang Tuhan lakukan itu sendiri gitu. Soal bahwa Tuhan masih peduli sama kita, Tuhan masih setia sama kita, bahkan Dia masih ngelakuin sesuatu buat kita gitu. Nah ini yang kita harus sadarin dulu teman-teman. Dan di Lukas 22 ya, mungkin kita sama-sama buka dulu ya. Di Lukas 22 ayat 14 sampai 21 teman-teman. Nih, tentang kisah perjamuan malam. Nah, kalau kalian baca sendirian nanti bacanya ini karena agak panjang. Di sini ceritain soal perjamuan malam teman-teman, waktu mau Paskah. Di sini bayangin, Tuhan bilang bahwa ini udah terakhir kalinya nih kita bakal makan bareng gitu. Ini terakhir kali kita bakal makan bareng.
Dan dia bilang bahwa oke, teman-teman lagi, oke, ini para murid-murid gitu ya, dia bilang salah satu di antara kalian akan mengkhianati aku. Wah, bayangin dia di saat itu istilahnya saat sedih banget gitu harusnya. And at that moment Tuhan ngambil sebuah roti, dan dia waktu dia mau bagi-bagiin itu ya, dia ngucap syukur dulu baru dia bagi-bagiin. Terus abis itu dia juga ngambil cawan, dia ngucap syukur dulu baru dia bagiin sama murid-muridnya. Dan bayangin, ini satu hal yang aku pelajarin juga nih. Ini aku sadar dari cerita ini teman-teman, bahwa even when something terjadi nggak sesuai dengan apa yang kalian mau ya teman-teman nih, tetaplah mengucap syukur. Dan dari apa yang Yesus sudah lakukan teman-teman, bisa jadi teladan buat kita juga. Ya kalau ditanya gitu, siapa sih yang mau gitu kan dikhianati sama muridnya sendiri, sama orang paling dekat sama dia gitu kan, tapi dia tetap bisa mengucap syukur even in that moment teman-teman. Karena kenapa? Karena Yesus itu bersyukur bukan karena present state-nya dia, bukan karena apa yang keadaan dia pada saat itu gitu, tapi dia bersyukur atas apa yang akan datang. Yesus bersyukur atas semua rencana yang akan terjadi, yang Tuhan Allah Bapa sudah rencanakan. Itu alasan kenapa Yesus masih bisa bersyukur dalam kondisi seperti itu sekalipun teman-teman. Jadi suatu yang kita bisa pelajarin. Jangan kita cuma lihat apa yang terjadi di depan mata kita. Jangan kita cuma fokus sama apa yang kita bisa lihat, sama apa yang ada di depan kita, sama apa yang ada saat ini teman-teman. Tapi kita harus bisa berfokus sama apa yang Tuhan sudah janjikan buat hidup kita. Di depan sana nanti, semua yang Tuhan sudah janjikan, semua yang Tuhan sudah sediakan. Kita bersyukur atas semua hal itu teman-teman. Dan pada saat kita bisa berfokus sama semua itu, kita akan bisa mempunyai sebuah hidup yang dimana kita akan bisa selalu bersyukur. Apapun kondisinya teman-teman. Nah yang kedua, tentang gratitude teman-teman. Yang kedua, bahwa yang namanya ucapan syukur itu muncul berproporsional dengan seberapa nggak layaknya kita untuk menerima hadiah tersebut, untuk menerima gift tersebut teman-teman. Contoh ya, ini supaya gampang dimengerti. Kayak misalnya kalau kalian kerja, udah capek-capek selama 1 bulan, terus kalian dikasih gaji. And gaji itu ya teman-teman ya, aku bukannya bilang nggak usah bersyukur sih sama gaji, cuma maksudnya gini, ya emang itu hak kalian, iya nggak? Itu kan hak kalian untuk menerima hal tersebut. Tapi bayangin pada saat kita menerima sesuatu yang kita nggak layak sebenarnya untuk menerima hal tersebut, di sanalah kita baru benar-benar mendapatkan namanya gratitude atau ucapan syukur teman-teman. Nah tapi gratitude itu sendiri pun beda. Bayangin kalau misalnya nih gitu kan, nih teman-teman nih kan yang kenal Cibeta gitu kan. Misalnya nih contoh nih si Cibeta tiba-tiba ngasih kamu gitu ya, kokumi, dibeliin kokumi gitu. Nih kokumi nih buat kamu gitu kan. Terus wah ya kan bersyukur juga dong. Nggak ada sebab, nggak ada apa, tiba-tiba dikasih kokumi gitu kan. Tapi bayangin teman-teman, mau nggak kalian kasih hidup kalian buat Cibeta karena dia kasih kalian kokumi doang? Enggak kan, nggak mungkin kan karena hal itu doang. Tapi bayangin, tiba-tiba Cibeta kasih kalian somehow kalian udah di kondisi kritis dan segala macem, kalian butuh di transparansi, apa sih bahasanya, dikasih organ tubuh gitu kan. Wah terus Cibeta dengan ininya gampang, saya berikan organ tubuh saya gitu kan, wah gila gitu kan. Terus kayak, wah ya ampun, kalian bisa hidup karena Cibeta gitu kan, yang seharusnya kalian nggak bisa hidup gitu kan. Wah udah kritis gitu. Nah beda nggak teman-teman? Beda ucapan syukur kita loh. Dan the more kita nggak layak untuk menerima hal tersebut, the more kita mengucap syukur atas hal itu. Mungkin kalian bahkan berani mati gitu ya untuk Cibeta. Mungkin nggak secara literal juga, tapi mungkin kalian bakal ngelakuin segala sesuatunya untuk bantuin Cibeta gitu pada saat kalau misalnya hal itu terjadi gitu kan. Nah sama halnya dengan Tuhan. Apa yang dia udah lakuin buat kita, udah nggak ada nilainya lagi teman-teman. Dan bayangin, ingat lagi, makanya kan again, forget
Forget not about everything that He has done for us, teman-teman. Tentang semua yang Dia udah lakuin buat kita. Sebenarnya gini teman-teman, Tuhan nggak kasih kita apa-apa lagi setelah ini pun. Sebenarnya semua yang Tuhan udah lakuin sebelum kita lahir itu udah cukup banget. Itu udah cukup banget untuk kita bisa bersyukur seumur hidup kita, teman-teman. Iya loh, teman-teman. Dan makanya di sini kita harus belajar, ya, kita harus belajar untuk bersyukur apapun yang terjadi. Kita harus belajar untuk selalu mengingat akan semua yang Tuhan udah lakuin buat kita. Mengingat kebaikannya, mengingat karakter Tuhan, kesetiaannya, kebaikannya, kemurahannya. Dan ini yang harusnya menjadi acuannya kita. Dan ini yang harusnya menjadi faktor untuk kita bisa bersyukur, teman-teman. Bukan soal apa yang Tuhan kasih, tapi soal karakternya Tuhan itu sendiri. Itu, teman-teman, yang harusnya yang menjadi faktor untuk kita bisa bersyukur. Yuk sama-sama kita rubah cara pikir kita, cara pandang kita tentang bersyukur, teman-teman. Karena gini loh teman-teman, dengan kita bisa bersyukur, dengan kita belajar bersyukur, ini adalah apa ya, bisa dibilang ini adalah bagian atau cara kita untuk menyembah Tuhan juga. Menyembah Tuhan bukan cuma soal nyanyi, main musik, tapi dengan kondisi hati kita yang selalu bersyukur dengan Tuhan, itu adalah salah satu cara kita untuk memuliakan Tuhan juga. Nah, sama-sama buka deh di Yohanes 16 ayat 33, teman-teman. Yohanes 16 ayat 33. Dibilang gini, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, teman-teman, di sini kita diingetin lagi nih dari ayat ini. Oke, di dalam dunia ini banyak banget yang terjadi yang nggak enak, teman-teman. Mungkin kalian sedang dalam masalah, mungkin perekonomian lagi turun, mungkin kesehatan juga lagi nggak baik, mungkin ada kita kehilangan keluarga kita, atau mungkin apapun itu teman-teman yang terjadi, pasti ada aja permasalahan dalam hidup. Tapi Tuhan bilang, Tuhan ingetin kita lagi gitu. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, iya betul gitu kan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Karena kenapa? Karena aku telah mengalahkan dunia. Karena Tuhan sudah mengalahkan dunia. Karena teman-teman, ada yang namanya sebuah damai di dalam Tuhan. Selama kita nggak mencoba untuk mengejar Tuhan, yang kita rasain dalam dunia ini cuma penganiayaan, teman-teman. Tapi pada saat kita belajar untuk coba kejar Tuhan dalam hidup kita, hidup berdampingan dengan Tuhan, di sanalah kita akan menerima damai sejahteranya. Di sanalah kita baru benar-benar have peace in God gitu. Dan di sanalah kita akan bisa belajar yang namanya bersyukur dengan benar seperti apa, teman-teman. Nggak gampang, ya nggak gampang bersyukur dalam kondisi susah, ya ampun itu susah banget, teman-teman. Tapi belajar yuk kita belajar yuk. Pelan-pelan kita belajar, step by step kita mendekat sama Tuhan, step by step kita mulai ngerti cara kita untuk bersyukur dalam kondisi apapun, teman-teman. Oke? Ayat terakhir Ibrani 4 ayat 15, teman-teman. Ibrani 4 ayat 15 bilang gini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Teman-teman, Tuhan ngerti kok semua yang kita laluin. Tuhan ngerti kok kondisi kita. Tuhan juga pernah ngalamin itu semua. Tuhan sebagai manusia udah pernah ngalamin itu semua, teman-teman. Jadi jangan pernah kita pada saat kita mau datang sama Tuhan ya, seringkali kita merasa kayak aduh, nggak ngerti lah Tuhan soal ini yang segala macam. Ya enggak, teman-teman. Tuhan ngerti itu semua kok. Tuhan ngerti itu semua. Karena Tuhan juga udah ngerasain itu semua, teman-teman. Makanya yuk, apapun yang kita sedang hadapin saat ini, coba yuk kita belajar untuk datang sama Tuhan. Coba yuk kita buka itu semua di hadapan Tuhan. Yang walaupun sebenarnya Tuhan juga udah tahu gitu kan. Cuman ada sebuah kerinduan, teman-teman. Ada sebuah kerinduan dari Tuhan untuk
Tuhan itu mau untuk kita datang sama Tuhan, untuk kita bisa terbuka sama Tuhan, untuk kita bisa memberitahukan isi hati kita sama Tuhan, apapun yang mengganggu isi hati kita, teman-teman. Dan di sanalah kita belajar untuk bisa bersyukur pada saat kita tahu dan mengenal benar-benar siapa Tuhan kita itu, teman-teman. Oke? Nah, ini aja dari aku, teman-teman, untuk hari ini. Yuk, aku berdoa, teman-teman, dan aku berharap untuk kita forget not His kindness, forget not semua yang Tuhan lakuin buat kita, dan forget not to be grateful for everything, teman-teman. Amin. Oke, yuk kita tutup firman hari ini, ibadah hari ini dengan sebuah doa, teman-teman. Tuhan, terima kasih ya Bapak Tuhan atas hari ini ya Bapak Tuhan. Kayak belajar ya Tuhan tentang pentingnya arti bersyukur itu ya Bapak Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, jika mungkin Tuhan kami masih belum benar-benar bisa bersyukur sama hidup kami selama ini ya Tuhan, ajarkan kami Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk kami bisa bersyukur Tuhan. Kami ingin benar-benar Tuhan bersyukur atas segala sesuatu yang telah Engkau lakukan bagi hidup kami. Tuhan tolong Tuhan sekali lagi ingatkan kami Tuhan akan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, akan semua yang telah Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan, supaya kami gak pernah lupa untuk bersyukur dalam hidup kami ya Bapak Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan di AKR ya Bapak Tuhan, supaya Tuhan Kau yang terus menuntun mereka, Kau yang terus membimbing mereka, ajarkan mereka Tuhan, ingatkan mereka selalu. Dan aku minta kepada Roh Kudus supaya Engkau yang selalu membisikkan dalam hati mereka, hati nurani mereka, supaya mereka selalu teringat akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Jeremia Generation, gue Nicholas. Dan gue Jessica. Kita balik lagi ke segmen Bisik. Bincang asik Jeremia Generation. Oke. Jadi bisik kita hari ini gue pengen membahas sesuatu tentang cewek. Biasanya menarik banget nih ya. Apa tuh? Kenapa cewek kalau ke mall suka lama? Nah, itu rumit banget nih. Gak tahu sih sebenarnya alasannya apa. Karena kayak coba kalian ya guys, para wanita di mall seharian tuh kayak enak banget kan. Kayak gak tahu sih alasannya apa. Kira-kira lu ada tahu alasannya apa? Kalau menurut gua karena musik. Musik di mall yang slow-slow gitu ya. Iya, betul. Bisa jadi sih. Bener gak sih tuh? Ya kita bahas aja hari ini ya nggak? Oh iya bener juga. Oke. Boleh. Nah kalau buat bahas musik hari ini gue punya tips nih. Gue punya fakta unik ya kan. Bukan tips, maaf ya kan. Oke. Jadi gue mau bagiin dulu nih ke lu nih satu. Nah, wah. Oke. Thank Kita bahas you. sama-sama ya guys. Kita bahas hari ini. Oke, fakta unik yang pertama. Mall-mall atau pusat perbelanjaan selalu menggunakan musik buat nahan pengunjungnya. Wah. Berarti bener dong. Berarti bener ya, kenapa kita para wanita, mungkin gak cuma wanita, mungkin ada pria juga yang suka jalan di mall, soalnya kan ada musiknya. Iya, karena ada musiknya, jadi dia lebih tahan gitu ya guys. Bener-bener juga. Terus ya, gue punya fakta nih Nick. Heeh. Kalau kita menggunakan earphone setiap hari nih, selama 1 jam aja, itu bisa menyebabkan bakteri yang masuk ke telinga lebih banyak 700 kali dari biasanya. 700 kali guys. 700 kali guys. Oke. Ya, Agak khawatir. Iya, oke. Itu tenang. Itu nggak cuma mitos, ada sebuah studinya yang bilang gini, bahwa perangkat ini bisa menampung hingga 119.186 bakteri. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan yang biasa ditemukan di talenan dapur. Talenan dapur guys. Dapur yang mama kalian masak, potong cabai, potong bawang. Iya itu, iya betul. Nah itu. Nah makanya nih, usahakan earphone yang kalian punya itu tidak dipakai atau dipinjam ke orang lain. Itu bisa mencegah berpindah bakteri dari satu telinga ke telinga orang lain. Jadi gue nggak boleh minjemin earphone gue berarti ya guys ya. Iya jangan. Jadi itu Dan banyak bakteri yang nggak usah iya nggak enak. Terus ada jangan lupa nih bersihin karet earphone kalian dengan rutin seminggu 2 kali. Itu harus perlahan ya guys, perlahan, dan menggunakan alkohol dan cotton bud. Jadi harus. Gimana kalau earphone gue bukan yang ada karetnya? Oh ya yang nggak ada yang polo. Iya yang polos gitu ya. yang biasa. Mungkin pakai tisu, betul. Pakai tisu, pakai alkohol dielap. Iya, pokoknya harus rajin dibersihkan ya guys, biar kuman-kumannya tuh tidak terlalu menimbulkan banyak-banyak gitu loh. Iya tuh, dengar tuh guys.
Nah, gue punya yang fakta ketiga nih guys. Apa tuh? Musik bisa mempengaruhi mood kita. Ini menurut gue sih relate sama hidup gue ya. Ya kan? Hmm. Lu kalau menurut lu gimana? Bisa jadi sih kayak misalnya gue dengerin musik galau, gue bisa galau. Iya, Atau gue dengerin musik yang sedih-sedih atau yang denger happy, gue bisa tiba happy. happy ya kan, mood naik ya Iya kan. sih, bener juga. Iya, makanya di ayat kita hari ini Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Gitu. Jadi pantas ya kalau kita kayak gitu ya dengerin lagunya tuh tergantung mood kita juga. Jadi kalau misalkan kita dengerin lagu yang galau-galau, kita lagi galau bisa tambah galau. Tapi kalau Iya. misalkan kita dengerin lagu yang happy, yang loncat-loncat, kita lagi galau bisa loncat-loncat, canda ya. Canda loncat. Tidak. Oke. Oke, berarti segmen bisik kita hari ini. Jadi ingat ya teman-teman, apapun yang kita dengar itu adalah yang akan menuntun kita setiap harinya. Betul. Jadi kalau hari ini kita dengar lagu happy, setiap hari kita akan happy. Kalau kita hari ini dengar lagu galau atau lagu sedih, kita tiap hari bakal Galau. sedih. Jadi dengerin lagu happy-happy Dengerin lagu dan happy-happy. jangan lupa baca firman Tuhan yang pastinya. Setuju banget. Jadi yuk teman-teman kita saring ya, lebih Ya, ke ya. kita harus menelaah nih apa nih yang gue denger gitu setiap Betul. hari. Kalau gue denger lagu lo ya nanti gue jadi galau gitu kan. Betul sekali. Jadi yuk di segmen kita hari ini, bisik kita hari ini, kita belajar nih guys kalau kita itu harus mendengarkan sesuatu yang membangun gitu ya. Maksudnya lagu-lagu yang happy-happy aja gitu, jangan Betul. lagu galau-galau ya Setuju kan. banget. Oke, kayaknya kita udah terlalu lama Iya, ya iya, kan. iya, iya. Yaudah Ya kita ketemu lagi besok Minggu ya. Dadah, God bless. Dadah, God bless you. Yuk mari sama-sama teman-teman sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini kita sama-sama satu hati dalam doa. Ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih-Nya Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat-Nya Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk kami boleh beribadah lagi di hari ini Tuhan. Biar senantiasa Tuhan apa yang telah kami dengar dari firman hari ini gak cuma berlalu dengan sia-sia. Apa yang kami dengar hari ini Tuhan boleh benar-benar kami tanamkan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berkati Tuhan Yesus buat hambanya Tuhan Yesus. Karena ini udah sharing buat setiap kami Bapak. Biarpun yang udah kami dengar Tuhan lewat beliau Tuhan Yesus boleh kami tanamkan dalam kehidupan kami. Juga senantiasa kau berkati kehidupannya Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan Yesus, lebih dahsyat lagi, biar dimanapun dia ada, dimanapun dia ditempatkan, senantiasa Tuhan terus beserta dengan dia. Berkati kesehatannya, keluarganya, apapun Tuhan Yesus, pekerjaan apapun, biar Tuhan beserta bersama-sama dengan Kak Richard Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berkati Tuhan Yesus buat bangsa kami Tuhan, di tengah situasi yang tidak pasti ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan gak pernah tinggalkan kami, Tuhan gak pernah tinggalkan bangsa kami Tuhan. Biar sekiranya Tuhan Yesus di tengah situasi yang seperti ini Tuhan tetap jagai kami, Tuhan tetap lindungi bangsa kami Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bangsa kami tetap dalam penjagaan dan perlindungannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami, buat JC kami, buat youth kami Tuhan, pemimpin kami Tuhan Yesus, buat Ci Aurel, buat Cilia, buat Niko Tuhan, itu bungkus setiap mereka Tuhan, pakai mereka lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi Tuhan, dalam setiap pelayanan mereka, dalam setiap pekerjaan studi apapun Tuhan, senantiasa Tuhan beserta bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih, biar kau juga berkati Tuhan Yesus kami, supaya kami minggu depan kami boleh beribadah lagi bersama-sama Tuhan Yesus lewat wadah YouTube online ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami ingin menyudahi ibadah hari ini dan melanjutkan aktivitas kami, dan sebelum itu kami rindu menerima berkat daripadamu. Yuk teman-teman, mari kita angkat kedua tangan kita mau sama-sama terima berkat dari Tuhan. Tuhan, biarkan hari ini kami Tuhan, anak-anak-Mu menerima berkat yang hanya daripada-Mu Tuhan. Dan biarkan ya Tuhan, kami bisa makin dekat kepadamu, makin cinta kepadamu ya Bapa Tuhan. Biarkan ya Bapa Tuhan, hari ini Tuhan berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Sampai Tuhan terus berlimpah-limpah Tuhan, sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya ya Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.